Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan maghrib kali ini, marilah kita merenungi salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ad-dina yusrun wa la yushadda ad-dina ahadun illa ghalabah. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rauhah wa syai'un minad duljah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ad-dina yusrun." Sesungguhnya agama ini adalah mudah. Wa la yushadda ad-dina ahadun illa ghalabah. Dan tidaklah seseorang memberatkan dirinya dalam beragama kecuali pasti dia akan terkalahkan. Fasaddidu wa qaribu. Oleh karenanya bersikap luruslah kalian, kemudian mendekatlah. Wa abshiru, lalu berikan kabar gembira. Wasta'inu bil ghadwati war rauhah wa syai'un minad duljah. Kemudian mintalah pertolongan kepada Allah di waktu pagi, petang, dan sedikit di waktu malam. Hadits ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hadits ini adalah hadits yang sangat agung. Dia merupakan salah satu hadis yang menggambarkan betapa indahnya syariatul Islam, dan bahwasanya Islam itu agama kasih sayang. Islam itu agama yang memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman.
dan dia dimudahkan oleh Allah. Makanya di awal hadis Rasulullah SAW menegaskan, Innad dina yusrun, sesungguhnya agama Islam adalah agama yang mudah. Inilah sifat agama kita. Islam itu agama yang tidak ribet, agama yang mudah dia. Dan ini sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan agamanya adalah agama yang mudah. Syariat pelaksanaannya itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran yang menjadi kitab pedoman kita itu dimudahkan oleh Allah. Makanya Allah berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Dan sungguh kata Allah, kami mudahkan Quran itu untuk diingat, untuk dihafalkan. Adakah yang mau mengingat? Quran sebagai peringatan bagi kita, yang kita hafalkan, yang kita baca setiap hari. Dan subhanallah, tidak sedikit dari umat Islam yang hafal itu Quran. Dan itu tidak akan terjadi pada agama yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kemudahan bagi umat Islam, bukan untuk menyulitkan. Makanya Rasulullah pernah bersabda, "Buistu bil hanifiyatis samhah." Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa agama yang lurus di atas tauhid, dan aku diutus oleh Allah membawa agama yang mudah. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka ini ciri agama kita. Islam agama yang mudah. Syariatnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuntunan pelaksanaannya mudah. Makanya kalau kita lihat, tidak usah jauh-jauh, rukun Islam yang 5 saja itu betul-betul dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dimudahkan oleh Allah. Yang mau masuk Islam tidak perlu ribet, tidak perlu ritual ini dan itu, cukup dia mandi kemudian ngucapin syahadatain, masuk Islam. Tidak ribet agama kita ini. Berbeda dengan agama yang lainnya. Islam dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sabda Nabi, "Innad dina yusrun." Sesungguhnya agama ini adalah mudah dia. Ketika seseorang masuk Islam, mungkin sebelum Islam dia punya dosa, banyak pelanggaran yang dia lakukan, tapi dengan dia masuk Islam, Allah hapuskan dosa-dosanya. Makanya Allah berfirman, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakan kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti dari kekafiran mereka, maka Allah akan ampuni dosa-dosa mereka apa yang telah terdahulu. Persis seperti bayi yang baru lahir, itu orang yang baru masuk Islam. Makanya pernah disebutkan dari sahabat Amr bin Al-As, beliau mau masuk Islam, tapi syaratnya dia minta kepada Nabi supaya dosa-dosanya diampuni. Dulu di masa jahiliyah, dia orang yang paling banyak berbuat dosa. Maka dia syaratkan, "Ya Rasul, saya mau masuk Islam, tapi syaratnya saya minta dosa-dosaku diampuni." Apa kata Rasulullah? "Ama alimta annal Islam yahdimu ma kana qablah?" Tidakkah kamu tahu bahwa Islamnya kamu akan menghapuskan semua dosa yang pernah kau kerjakan sebelum itu? Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dan uniknya lagi, ketika dia masuk Islam, maka dia masuk Islam
beserta dengan amal kebaikan yang dulu dia kerjakan sewaktu belum Islam. Jadi amal keburukannya dihapuskan, amal kebaikannya diterima oleh Allah, diangkat oleh Allah kalau dia pernah mengerjakan kebaikan di masa sebelum Islam. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka ini menunjukkan betapa syariat kita syariat yang mempermudah dan betul-betul menebarkan rahmah bagi semesta alam. Itu baru sholat, itu baru apa? Syahadatain. Dan luar biasa kalimat ini, kalimat la ilaha illallah misalnya. Dengannya kita hidup, dengannya pula kita mati. Orang yang meninggal kemudian di akhir ucapannya dia sempat mengucapkan la ilaha illallah, dijamin surga. Rasulullah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir ucapan dia sebelum dia meninggal adalah ucapan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga, kata Nabi. Kalimat yang mudah diucapkan, tetapi jarang orang diberi taufik untuk bisa mengucapkannya ketika dia mau meninggal. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bersamaan dengan mudahnya ucapan itu, ucapan la ilaha illallah, itu kalimat yang kita ucapkan tanpa harus mengatupkan bibir, ya kan? La ilaha illallah, tidak perlu kita mengatupkan bibir, Pak. Beda kalau kita baca kalimat yang lain, kita kadang perlu mengatupkan bibir itu, tapi la ilaha illallah tidak. Kenapa? Memang Allah permudah. Di saat kita berada dalam sakarat, sudah sulit menggerakkan mulut ini, tapi la ilaha illallah masih bisa kita gerakkan. Dan dia kalimat yang merupakan seutama-utama zikir kepada Allah. Nabi bersabda, afdalul zikri la ilaha illallah. Seutama-utama zikir adalah kalimat tahlil la ilaha illallah. Luar biasa. Itulah kalimat keislaman kita, Muhammadar Rasulullah. Ini sebagai pengakuan kita bahwa Nabi Muhammad utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsekuensinya kita harus benarkan segala yang diucapkan oleh Nabi, kita taati segala perintah Nabi, kita jauhi segala yang dilarang oleh Nabi, dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai petunjuknya Nabi. Itulah orang yang Muhammadar Rasulullah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini rukun Islam pertama, dua kalimat syahadat. Rukun Islam yang kedua, solat, juga syariatnya dipermudah oleh Allah. Perhatikan solat ini, Pak. Awal kali disyariatkannya solat, awal kali diperintahkannya solat kepada Nabi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Bukan 5 kali solat dalam sehari semalam, tapi yang Allah wajibkan 50 kali solat dalam sehari dan semalam. Itu yang pertama Nabi perintah. Apa Nabi diperintahkan oleh Allah? Nabi turun membawa syariat 50 kali solat sehari semalam. Ketemu sama Nabi Musa. Kata Nabi Musa, umatmu tidak akan sanggup wahai Muhammad. Aku sudah coba pada Bani Israel, kata Nabi Musa. Nah, orang Bani Israel itu orangnya kuat-kuat, mereka tidak sanggup. Nah, umatmu tidak sekuat Bani Israel, mereka tidak akan sanggup. Minta keringanan sama Allah. Akhirnya Nabi naik lagi minta keringanan. Terus seperti itu bolak-balik Nabi SAW diringankan sampai menjadi 5 solat dalam sehari semalam. Dari yang asalnya 50 jadi 5. Coba bisa dibayangkan, Pak, bagaimana kalau ternyata yang Allah wajibkan itu 50 kali solat sehari semalam ini. Nah, yang 5 saja masih banyak yang melalaikannya. Nah, kira-kira bagaimana kalau 50 kali sholat? Subhanallah, lihat, dipermudah kan? Allah permudah. Dan itu pun Allah pisah-pisah waktunya. Dari mulai sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, maghrib dan isya, itu Allah pisah-pisah waktunya, sehingga tidak akan mungkin mengganggu aktivitas kita di dalam hidup ini. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian di dalam sholat ada kewajiban-kewajiban yang dilakukan, tapi diringankan oleh Allah di dalam kondisi-kondisi tertentu. Misalnya saat kita safar, di saat safar ada tuntunan mengqashar sholat. Yang tadinya kita kerjakan 4 rakaat boleh jadi 2 rakaat. Lihat kemudahan syariat. Yang tadinya harus dikerjakan pada waktunya masing-masing boleh dijamak. Antara zuhur dan asar boleh dijamak, antara maghrib dan isya boleh dijamak. Kenapa? Allah tahu pada saat kita safar banyak kesibukan yang kita lakukan di saat itu, maka Allah berikan kemudahan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, lihat, ini menunjukkan apa? Betapa dimudahkannya syariat sholat ini. Ketika kita sakit, Nabi pernah ditanya, datang kepada Nabi SAW sahabat mengadukan sakit bawasir yang dideritanya. Bagaimana saya sholat ya Rasul? Kata Rasul, sholli qa'iman, kau sholat dalam keadaan berdiri kalau mampu. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau tidak mampu sholat dalam keadaan duduk. Fa illam tastati fa ala jambin, kalau tidak mampu sholat dalam keadaan duduk, sholat dengan berbaring di rusuk sebelah kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan, kalau tidak mampu juga sholat dalam keadaan terlentang dengan menghadapkan kaki ke arah kiblat. Tidak mampu juga sholat walaupun dengan berisyarat. Tidak mampu juga walaupun dengan kedipan mata. Selama nyawa masih di kandung badan, ruh belum berpisah dari jasad, sholat tetap diwajibkan. Nah, jangan sampai kita ini pada saat sakit justru tidak sholat. Nah, justru di saat sakit itulah harusnya kita semakin memperbanyak sholat. Kenapa? Ada kemungkinan akan meninggal. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, hanya perlu kita ketahui, sholat itu begitu tuntunannya. Jadi Allah permudah. Memang tidak mampu dalam posisi seperti itu, Allah permudah. Yang penting kamu sholat. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa syariat kita, sekali lagi, syariat yang mempermudah. Tidak harus orang sakit dipaksa betul-betul berdiri, harus datang ke masjid. Tidak. Boleh, karena dia sedang sakit, dia sholat di rumahnya, sholat dalam keadaan duduk atau berbaring. Yang penting kamu sholat. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian dalam syariat zakat, rukun Islam yang ketiga, begitu dimudahkannya syariat zakat itu. Allah Subhanahu wa ta'ala tuntunkan, syariatkan dalam rangka untuk mensucikan kita, mensucikan jiwa kita, mensucikan harta kita. Makanya disebut zakat. Zakat itu secara bahasa pensucian. Ketika kita keluarkan sebagian harta kita di jalan Allah untuk zakat, maka kita mensucikan jiwa kita dan sekaligus kita mensucikan harta kita. Mungkin betapa banyak harta-harta yang haram atau syubhat pada harta yang kita miliki. Nah, disucikan dengan zakat. Kemudian balasannya tidak main-main, Allah ganti. Mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, dia keluarkan di jalan Allah seperti orang yang menanam satu benih. Satu yang dia tanam tumbuh 7 tangkai, tiap tangkai berbuah 100 benih. Berarti satu yang dia tanam Allah lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Sedekah itu seperti itu. Dan Allah akan lipat gandakan lagi bagi siapa yang Allah kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha berilmu. Lihat syariat zakat itu. Belum lagi kita pun akan terdidik dengan akhlak yang mulia, akan hilang sifat kikir dan bakhil pada diri kita dengan syariat zakat itu. Akan tertanam pada diri kita jiwa sosial, peduli kepada sesama. Dengan kita apa? Memberikan sebagian harta kita kepada yang membutuhkan. Lihat, kemudian syariatnya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lihat dalam zakat, Allah Subhanahu wa taala tidak wajibkan khususnya zakat mal sampai terpenuhi dua syarat. Mencapai nisab, kemudian sampai haulnya. Kalau tidak terpenuhi dua syarat ini, belum wajib zakat. Haulnya itu sampai 1 tahun, perputaran 1 tahun. Karena Nabi bersabda, la zakata hatta yahula alaihil haul. Tidak ada kewajiban zakat kecuali kalau sampai 1 tahun. Berputar hartanya 1 tahun, tidak berkurang dari nisabnya. Kalau belum, maka belum ada kewajiban zakat. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian kalaupun diwajibkan, sudah kena kewajiban, yang Allah minta berapa? Cuman 2,5%. 1/40 dari harta yang kita miliki. Ringan. Allah tidak minta 10%, tidak. Allah tidak minta 5%, cuman 2,5%. Ini kan menunjukkan kemudahan agama ini, kemudahan syariat ini. Tidak dipaksa orang itu harus menyumbangkan seluruh hartanya, setengah hartanya, tidak. Tapi 1/40 saja. Itu pun tiap tahun. Itu pun kalau mencapai nisab. Kalau tidak mencapai nisab, tidak ada kewajiban zakat. Ini rukun Islam yang ketiga, syariat zakat. Rukun Islam yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Allah wajibkan puasa 1 bulan penuh, tidak tiap bulan, tapi dalam 12 bulan, cuman 1 bulan saja. Itu pun di bulan Ramadan. Nah, Allah tidak wajibkan kita puasa wajib dalam setahun itu ada beberapa bulan, tidak, cuman sebulan saja. Nah, dan disebutkan keutamaannya, man shoma ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian pelaksanaannya mudah, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu saja, seharian saja. Adapun malam tidak ada kewajiban puasa di malam hari. Kemudian dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang namanya puasa Allah wajibkan, dan Allah tidak wajibkan pada mereka-mereka yang sedang sakit atau sedang mengadakan perjalanan safar. Boleh berbuka, nanti diganti di hari yang lain. Faman kana minkum maridun aw ala safar fa iddatun min ayamin ukhra. Kalau sedang sakit atau sedang safar perjalanan, boleh tidak puasa, nanti kau ganti di waktu yang lain. Kemudian bagi orang tua yang sudah tua renta, tidak mampu puasa, cukup bayar fidyah. Cukup bayar fidyah. Tidak mampu dia puasa. Wanita yang haid dan nifas tidak boleh berpuasa. Bahkan wanita yang hamil dan menyusui, ada keringanan-keringanan, bayar fidyah juga. Lihat betapa mudahnya syariat puasa ini. Allah ringankan, Allah ringankan. Maka ini sekali lagi menunjukkan kebenaran sabda Nabi tadi, Inna dina yusrun. Agama Islam adalah agama yang mudah. Rukun Islam yang kelima, haji. Allah tidak wajibkan kita haji. Allah tidak wajibkan kita haji, maksudnya Allah tidak wajibkan untuk semua umat Islam harus berhaji. Tapi yang Allah wajibkan adalah umat Islam yang mampu. Karena Allah tahu tidak semua umat Islam mampu untuk haji. Ada yang tidak mampu. Makanya Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan milik Allah kewajiban bagi manusia untuk haji. Sampai di situ tidak. Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Yang tidak mampu tidak wajib. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji wajibnya sekali saja, sekali seumur hidup. Berikutnya itu haji sunnah saja. Makanya pernah salah seorang sahabat, ketika Nabi sebutkan tentang kewajiban haji, sahabat ini tanya, ya Rasulullah, afi kulli amin, apakah haji itu wajib tiap tahun ya Rasul? Rasul tidak jawab pertanyaan sahabat itu. Rasul berpaling.
Tanya lagi sahabat ini, afi kulli amin ya Rasulullah, apakah haji itu wajib tiap tahun ya Rasul? Nabi berpaling, tidak jawab. Ditanya lagi, afi kulli amin ya Rasulullah, apakah tiap tahun haji itu ya Rasulullah wajibnya? Kata Rasulullah apa? Kalau aku bilang iya, niscaya wajib dan kalian tidak mampu. Nabi tidak suka pertanyaan seperti itu. Yang aku beritahukan kepada kalian itu yang kalian amalkan, tidak usah tanya-tanya lagi. Haji itu tiap tahun. Nanti kalau haji wajib tiap tahun, tidak akan mampu umat Islam. Subhanallah. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka ini menunjukkan bahwa Islam agama yang mudah. Ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan kesulitan dalam beragama. Ma yuridullah liyaja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah tidak ingin menyulitkan kalian dalam beragama. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan untuk menyulitkan kalian. Lihat para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Inilah rahmatnya Islam. Dan Nabi kita diutus dengan rahmat seperti ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Makanya ada kaidah-kaidah dalam syariat kita. Kalau kita belajar pembahasan ilmu usul fikih, maka disebutkan kaidah-kaidah kemudahan. Misalnya ada kaidah yang berbunyi al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Idza daqal amru ittasa'a. Kalau perkaranya sempit menjadi luas. Kalau perkaranya sempit menjadi luas. Ad-darurah tubihul mahdzurah. Perkara yang sifatnya darurat, kalau darurat yang tadinya tidak boleh menjadi boleh. Kenapa? Darurat. Nah, itu syariat kita, agama kita begitu. Tadinya tidak boleh makan bangkai. Yang mati disembelih bukan, yang mati bukan dengan disembelih, tetapi diperbolehkan ketika seseorang berada dalam kondisi kelaparan, tidak ada makanan kecuali itu. Ad-darurah tubihul mahdzurah. Yang darurat membolehkan apa yang asalnya tidak boleh. Agama kita mempermudah, Pak. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Islam agama yang mudah. Kalau ada yang berkata, Ustadz, tapi kok saya mengerjakan sholat, perintah agama ini kok berat ini? Nah, kalau masih merasa berat, berarti ada sesuatu di dalam hatinya. Kenapa? Firman Allah tidak mungkin salah, sabda Rasulullah tidak mungkin keliru. Yang keliru adalah kamu. Kan Allah sudah katakan mudah agama ini kan, Rasul sudah katakan mudah agama ini kan, syariatnya mudah. Tapi kalau ada yang masih berat, berarti bermasalah hatinya kamu. Nah, makanya orang itu kalau merasakan berat dalam beragama, ada beberapa faktor yang menjadikan dia berat. Apa itu? Pertama dan yang utama, dosa. Nah, dosa ini Pak yang memberatkan kita dalam beragama. Dosa inilah yang membuat kita malas beribadah. Kenapa? Kalau dosa sudah bertumpuk dalam hati, nah itu mau melangkah ke masjid, mau sholat itu berat rasanya. Tapi kalau mau melakukan aktivitas yang lain, semangat dia. Mau berolahraga, lari sampai puluhan kilometer, tahan dia. Tapi kalau untuk sholat, mungkin dekat saja rumahnya dengan masjid, tapi berat melangkahkan kakinya ke masjid. Apa yang membuat berat? Dosa. Dosa itu membuat berat, Pak. Makanya Rasul pernah bersabda, idza adnabal abdu, apabila hamba berbuat dosa, nukitat fihi nuktatun sauda, akan dititikkan dalam hatinya satu titik hitam. Jadi kalau kita berbuat dosa, ada titik hitam dalam hati, Pak. Ada titik hitam dalam hati. Kalau di ronsen memang tidak kelihatan. Ini sifatnya maknawi, bukan betul-betul ada titiknya, bukan. Maknawi sifatnya. Nabi yang bilang begitu. Fa in taba, kalau dia taubat, faqula qalbu. Titik tadi dihapus oleh Allah. Wa in ada zida, tapi kalau dia kembali mengulangi, ditambah lagi titik hitamnya. Fadzakar ron. Nah, itulah ron yang Allah firmankan dalam Quran, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun.
Sekali-kali tidak. Bahkan hati mereka telah tertutup dengan hitam-hitam, titik-titik hitam itu, sehingga sudah berat untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Subhanallah, salat itu Nabi sendiri jadikan sebagai apa? Qurratu a'yun, penyejuk matanya, kesenangan jiwanya. Salat itu seperti itu bagi Nabi, Pak. Waju'ilat liyas salatu qurratu ain. Qurratu aini, kata Nabi. Salat itu dijadikan sebagai penyejuk mata bagi saya. Nabi pernah bersabda kepada Bilal bin Rabah, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Hai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Jadi Nabi menjadikan salat itu sebagai sesuatu yang menenangkan jiwanya. Berbeda dengan sebagian orang. Kalaupun dia salat, seakan-akan berdiri di atas bara api dia. Pengen cepat-cepat selesai. Ketika dia salat, sangat cepat salatnya. Nabi SAW bersabda, tilka sholatul munafiqin. Nah, itu orang yang sholat kayak dikejar setan. Itu ciri sholatnya orang munafik. Orang munafik kalau dia sholat, sengaja dia undur sholat itu sampai sudah mau habis waktunya, baru dia sholat di situ. Fanaqara naqratal ghurab, maka dia pun sholat seperti burung gagak yang mematuk karena saking cepatnya. Itulah sholatnya orang munafik, kata Nabi SAW. Kenapa? Karena tidak bisa merasakan kelezatan ibadah sholat itu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, inilah dosa yang membuat kita berat melaksanakan ibadah. Apalagi adanya penyakit-penyakit hati di dalam dada, itu pun memberatkan ibadah, itu pun memberatkan kita melakukan amalan. Penyakit hati berupa iri dengki, penyakit hati berupa kesombongan, penyakit hati berupa cinta kepada ketenaran, penyakit hati berupa riya, ibadah supaya mau dipuji sama orang, ingin pamer. Ini penyakit hati semuanya nih. Penyakit hati berupa kesombongan. Sombong itu kata Nabi, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Dia tolak kebenaran, dia rendahkan orang lain. Itu sombong. Kemudian apalagi yang memberatkan kita dalam ibadah? Ketika kita lebih mendahulukan dunia kita ketimbang akhirat kita. Nah, itulah yang memberatkan kita, Pak. Kenapa? Kita lebih mementingkan dunia ketimbang apa? Urusan akhirat kita. Akhirat itu nomor sekian, dunia yang nomor satu bagi dia. Subhanallah. Dan itu nampak. Nah, ketika dia berada di suatu yang bisa menguntungkan dunianya, dia paling pertama itu. Tetapi kalau untuk menghadiri taman-taman surga, majelis-majelis zikir, paling lambat dia. Untuk memenuhi undangan yang bahkan nauzubillah mungkin di situ ada maksiat, dia datang. Bahkan tanpa diundang pun bisa jadi datang juga. Tapi untuk memenuhi undangan Allah, hayya 'alas shalah berkumandang di masjid, betapa beratnya dia menghadiri undangan Allah. Itu kan undangan Allah itu kan. Azan itu kan undangan Allah kan. Tapi hanya segelintir orang yang mau mendatanginya. Subhanallah. Nah, ini para jamaah, kenapa begitu? Karena kita lebih mementingkan dunia kita ketimbang akhirat kita. Nah, inilah yang menjadikan berat. Padahal Pak, umat Islam itu yang menjadi masalah bagi mereka bukan kemiskinan. Bukan itu masalahnya umat Islam. Jadi mungkin banyak dari kita ini masalah besar ini mengatasi kemiskinan ini bagaimana caranya? Rasulullah tidak takut umat Islam itu miskin. Tapi justru yang ditakutkan oleh Nabi apa? Ketika dunia itu sudah menipu mereka. Itu yang dikhawatirkan sama Nabi. Makanya pernah disebutkan dalam riwayat, kata Nabi SAW, "Fawallahi, demi Allah, mal faqru akhsya alaikum." Yang aku khawatirkan menimpa kalian bukan kemiskinan. Aku tidak takut kalian miskin, tidak, kata Nabi. Walakinni akhsya alaikum, tapi yang aku khawatirkan menimpa kalian antubsatu alaikumud dunya. Ketika dunia itu dibentangkan kepada kalian, kama qad busitat ala man kana qablakum, sebagaimana telah dibentangkan kepada orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, kalian pun berlomba-lomba mengejar dunia itu
seperti orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba, fatuhlikakum kama ahlakathum. Maka dunia itu membinasakan kalian sebagaimana membinasakan orang sebelum kalian. Inilah para jamaah yang membuat kita berat beribadah. Jadi kalau kita rasa berat, kok berat ini ibadah ini ya, koreksi 3 ini. Dosa, ini banyak orang masalahnya justru yang pertama ini, dosa ini. Apalagi di zaman sekarang ini. Apalagi di zaman sekarang ini betapa mudah orang berbuat dosa itu. Kemudian apa yang kedua tadi? Penyakit hati. Dan yang ketiga, lebih mendahulukan dunia ketimbang akhirat. Itu penyakit semua, Pak, yang memberatkan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama ini sekali lagi mudah. Tidaklah dia berat kecuali ada sesuatu pada diri kita. Baik, agama mudah. Itu syariat Islam mudah, tapi jangan dipermudah-mudah. Nah, itu beda itu. Islam agama yang mudah, tapi jangan dipermudah-mudah. Karena beda antara mudah dengan dipermudah-mudah. Islam itu mudah kapan? Ketika kita berada di atas tuntunan syariat, ketika kita berada di atas Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, maka akan mudah. Tapi kalau mempermudah-mudah agama, lain lagi persoalannya itu. Ada orang mempermudah-mudah agama. Ketika dia diperintahkan sholat pada waktunya, katanya apa? Islam kan mudah, nggak masalah. Sholat subuh nanti jam 10 pagi. Saya masih ngantuk ini. Alasannya apa? Agama mudah. Ini mempermudah-mudah agama namanya. Tidak seperti itu. Ketika misalnya bulan puasa, wajib puasa Ramadan, capek sedikit dia, agama kan mudah. Anda masalah buka dulu. Nah, capek sedikit. Ya memang yang namanya ibadah itu perlu pengorbanan. Tetapi kalau kita berada di atas tuntunan syariat, insya Allah Allah akan berikan kemudahan dan kita mampu untuk melaksanakannya. Sebab apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali pasti kita mampu melakukannya. Itu kaedahnya. Tidak mungkin Allah membebani kita suatu syariat yang kita tidak mampu. Ketika Allah berikan beban syariat, maka pasti kita mampu melakukannya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, maka sekali lagi Islam agama yang mudah tapi jangan dipermudah-mudah. Islam agama yang mudah kalau kita berada di atas tuntunan syariat yang benar. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Taib, kalau Islam agama yang mudah, maka Islam menentang sikap ekstrim dalam beragama. Makanya dalam lanjutan hadis Nabi bersabda apa? Wala yushaddaddina ahadun illa ghalabah. Tidaklah seseorang memberat-beratkan dirinya dalam beragama kecuali pasti dia akan terkalahkan. Makanya Islam, Pak, menentang sikap ekstrim. Tidak boleh ekstrim beragama itu. Tidak boleh ekstrim beragama itu. Jangan berlebih-lebihan. Islam agama yang mudah, jangan berlebih-lebihan. Nabi SAW pernah bersabda, iyyakum wal ghulu fid din. Hati-hati kamu dari bersikap berlebih-lebihan, dari sikap ekstrim dalam beragama. Jangan. Tidak ada namanya ekstrim dalam beragama itu. Tidak boleh ekstrim. Nabi sudah ingatkan. Sampai dalam menyanjung Nabi, memuliakan Nabi, jangan berlebih-lebihan. Nabi sudah ingatkan, la tataruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam menyanjung saya, kata Nabi, seperti orang Nasara berlebih-lebihan dalam menyanjung Isa putra Maryam. Innama ana abdun, saya ini seorang hamba. Faqulu abdullahi wa rasuluh, katakanlah aku adalah hamba Allah dan utusan Allah. Itu sikap pertengahan. Jadi jangan sampai menjadikan Nabi itu sejajar dengan Allah. Nabi itu pesuruh Allah. Nabi itu Rasulnya Allah. Beliau tidak disembah. Beliau tidak diibadahi. Yang disembah, yang diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Beliau cuman perantara antara kita dengan Allah. Tidak mungkin kita sampai kepada Allah kecuali melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka Islam itu syariatnya pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah Allah jadikan kalian umat pertengahan. Tidak ekstrim, tidak menyepelekan.
Jadi Islam itu jangan ekstrim, jangan juga bermudah-mudahan, jangan juga bergampang-gampangan. Nah, jadi manusia itu kadang dia ekstrim dalam beragama, terlalu ekstrim sampai jadi teroris nantinya. Ada juga yang terlalu bermudah-mudahan. Nah, Islam itu gampang, akhirnya digampang-gampangkannya sholat, digampang-gampangkannya syariat, zakat, puasa, gampang semua, sampai dia tidak kerjakan karena menggampangkan syariat itu. Nah, ini terlalu bergampangan. Nah, kita itu pertengahan, jangan terlalu ekstrim, jangan juga bergampangan, pertengahan. Itulah keadilan syariat kita, syariatul Islam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Nabi pernah bersabda, halakal mutanatti'un, celaka orang-orang yang berlebih-lebihan dalam ucapan dan perbuatan. 3 orang sahabat datang ke rumah Nabi, mau tanya bagaimana ibadahnya Nabi. Dikabarkan ibadahnya Nabi itu begini. Sahabat ini melihat, oh, ibadahnya Nabi kok masih biasa-biasa aja ya. Kita harus lebih dari Nabi. Kalau Nabi kan sudah dijamin, wajar. Kata mereka, oh, kita harus lebih daripada Nabi. Maka orang pertama berkata begini, saya mau sholat semalam suntuk, tidak mau tidur. Orang yang kedua berkata, saya mau puasa terus menerus di siang hari, tidak mau berbuka. Kalau siang tidak mau berbuka. Yang satu lebih ekstrim lagi, saya tidak mau nikah, mau membujang terus. Karena kalau sudah nikah sibuk dengan keluarga, lalai dari ibadah katanya. Nabi dengar, Pak, 3 orang berkata seperti itu. Nabi marah. Kata Nabi, kalian berkata seperti itu, ketahuilah saya ini orang yang paling takwa kepada Allah dan orang yang paling takut sama Allah. Walakinni usolli wa arqud, tapi saya sholat dan saya juga tidur. Wa asumu wa uftir, saya puasa, saya juga berbuka. Wa atazawwajun nisa, saya nikah sama perempuan. Jadi jangan ekstrim. Faman rogiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka dia bukan dari golonganku, kata Nabi SAW. Subhanallah, ini syariat Islam. Jadi jangan berlebih-lebihan. Ada waktunya kita beribadah, ada aja waktunya kita beristirahat. Kita berikan hak badan kita untuk beristirahat. Ada juga waktu kita mencari nafkah, mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat Islam itu tidak diharuskan di masjid terus 24 jam. Salat terus, berzikir terus, tidak. Tapi Islam itu menganjurkan kita untuk hidup sederhana, hidup berkeseimbangan. Ada waktunya kita beribadah kepada Allah, ada waktunya kita harus berkecimpung dalam dunia ini. Tapi ingat, ada batasan-batasannya, jangan berlebih-lebihan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau kita lihat agama kita, betapa indahnya agama ini. Menolak sifat ekstrim dan menolak sifat bergampangan. Jangan bergampangan dan jangan ekstrim. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, ekstrim itu yang bagaimana? Ekstrim itu yang keluar dari tuntunan syariat. Itu yang ekstrim. Karena ada juga orang menganggap ekstrim yang bukan ekstrim. Oh, ini ekstrim, ini beragama ini, padahal bukan ekstrim. Ada orang, Pak, menganggap rajin sholat di masjid, oh jangan terlalu ekstrim lah, terlalu alim itu sholat di masjid terus. Ya padahal apa ekstrimnya? Yang namanya sholat di masjid perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bukan ekstrim. Ada juga yang beranggapan yang melihara jenggot ekstrim itu. Nah, ciri teroris itu katanya. Subhanallah. Ini yang menganggap ekstrim ini siapa ini? Jadi apa yang menjadi tuntunan agama jangan dianggap ekstrim. Ekstrim itu yang keluar dari tuntunan syariat. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi kita memandang ekstrim tidaknya itu lihat tuntunan agama. Betul enggak ini ekstrim atau tidak? Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, subhanallah. Sekali lagi, kalau kita lihat tuntunan agama kita, betapa sempurnanya mengatur segala sendi kehidupan manusia. Tidak ada yang ekstrim dalam beragama. Justru ekstrim itu apa? Ditolak oleh agama. Islam tidak mengenal yang namanya sifat radikalisme. Radikal, keras, terlalu ekstrim, keras dia. Tidak. Tapi radikal itu yang bagaimana dulu? Nah, ini kadang orang juga sering salah dalam mengartikan radikalisme itu.
orang yang berada komitmen di atas tuntunan agama dikatakan radikal. Bukan radikal itu, memang dia mustaqim, istiqomah dia. Apakah salah kalau kita misalnya istiqomah dalam agama kita, memperhatikan agama kita? Tidak salah. Justru yang salah itu yang bergampangan. Nah, mereka ini bergampangan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka demikianlah agama kita. Inna dina yusrun, agama ini mudah. Wala yusyadad dina ahadun illa ghalabah, dan tidaklah seseorang bersikap ekstrim dalam beragama kecuali pasti dia akan terkalahkan. Maka daripada itu, fasaddidu wa qaribu wa abshir. Bersikap luruslah kalian, kemudian mendekatlah dan berilah kabar gembira. Bersikap lurus artinya berada di atas as-sirat al-mustaqim. Makanya sering kita berdoa kan, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itulah jalannya Al-Quran dan sunnah Nabi SAW sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi. Itu jalan yang lurus. Wa qaribu, mendekatlah. Bagaimana caranya? Pelajari dia. Makanya kita harus mempelajari agama ini. Wa qaribu, mendekatlah. Wa abshiru, beri kabar gembira. Islam memberikan kabar gembira, bukan membuat orang lari, bukan membuat orang ngeri dengan agama ini. Islam mudah, Islam itu indah. Maka tunjukkan keindahan syariat Islam. Kemudian wasta'inu bil ghadwati war rohah wa syai'un minad duljah. Minta tolong kepada Allah di waktu pagi, di waktu petang, dan sedikit di waktu malam. Artinya orang itu hidup di dunia ini jangan mengandalkan kekuatannya sendiri, jangan mengandalkan kepintarannya sendiri, jangan mengandalkan kehebatannya, tapi ingat Allah Subhanahu wa taala yang memberi pertolongan. Makanya minta terus pertolongan sama Allah. Maka dengan itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan di dalam agama ini. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka demikianlah terkait dengan hadis yang mulia ini. Hadis dari sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Betapa banyak pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil darinya. Yang mana pada dasarnya, pada intinya, Islam itu agama yang mudah. Islam itu menebarkan rahmah. Islam itu menolak sifat ekstrim, sifat radikal, dan Islam adalah agama pertengahan antara dua kutub yang bergampangan atau yang berlebih-lebihan. Islam di tengah-tengah sesuai firman Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat Islam, umat yang pertengahan. Nah, kalau kita berada di atas tuntunan agama ini, maka subhanallah, betapa indahnya kehidupan ini. Agama kita tidak berat, syariatnya ringan, dan kita akan melalui hidup ini, tahapan demi tahapannya dengan sangat mudah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin demikian yang bisa kami paparkan pada kesempatan maghrib kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menambah iman kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah. Semoga dengan ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa kita amalkan, bisa kita jadikan sebagai bimbingan bagi kita di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjuki kita di atas jalan yang lurus, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita di atas untuk senantiasa berada di atas ketakwaan dan terus menerus istiqomah di dalam menjalankan agama sampai akhir hayat kita, sampai ajal menjemput kita. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.